pada LMS disediakan menu rubrik. Jadi mahasiswa dapat mengetahui jika dalam mengerjakan penugasan atau kuis atau yang melibatkan penilaian seperti itu dosen dapat memberikan kriteria penilaiannya dalam rubrik. Dengan cara, ini kan awalnya tampilan seperti ini di LMS. Kemudian ada kuis yang sudah diberikan, misalkan pretest tadi, kemudian ditambahkan rubrik. Nah, di sini kliknya di tanda 3 di sebelah edit, kemudian show rubrik, kemudian add rubrik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan kriteria serta poin yang dinilai begitu. Setelah sudah ditetapkan, jika ada tambahan kriteria, bisa ditambah dengan klik plus di sini. Nah, diisikan saja deskripsinya, misalkan boleh bebas aja. Konsep apa ya? Boleh contohnya sikap keprofesionalitasan. Ya, ini hanya sekedar contoh, saya lupa sebenarnya di rubrik itu. Ya, ini contoh saja. Long description, mahasiswa telah menyelesaikan 3 poin ini. 1, salam. 2, sapa, misal. Kemudian 3, senyum. Setelah selesai di create creation, nah dia akan muncul seperti ini. Ini adalah poin. Jika rating yang diberikan kurang, itu bisa ditambahkan lagi dengan judul apa dan deskripsi ratingnya apa, itu bisa. Jadi total poin juga bisa dituliskan di sini, nanti dia otomatis akan menjumlahkan poin yang diperoleh gitu. Nah, ini boleh diisi, boleh tidak, tergantung kebutuhan penilaian dari masing-masing dosen gitu. Kalau yang pertama ini untuk menulis form komen saat dilakukan penilaian. Kemudian yang kedua ini meremove poin dari rubrik. Jadi tidak ada nilai poinnya, cuman kriterianya saja tuh kan hilang. Kalau ini dipencet, dia perbedaannya adalah di formnya, ratingnya itu saat melakukan penilaian begitu. Jadi tidak ditentukan, masih bisa diubah-ubah gitu. Nah, ini jika tidak ingin ditampilkan pada gradebook, pada keseluruhan total yang bisa dilihat oleh mahasiswa, ini juga sama, disembunyikan skor totalnya. Tuh. Mahasiswa tidak tahu bakalan dapat berapa begitu. Kalau sudah di create rubrik bisa. Nah, di sini akan nampak rubrik. Contohnya nanti akan seperti ini. Ini karena kita ndak lihat ya, maksudnya dosen tidak
melihat tampilan bagi mahasiswa nanti akan seperti ini. Ini saya contohkan sebagai mahasiswa ini. Nanti mahasiswa akan melihat dari assignment atau tugas yang diberikan, ada rubrik bahan ajarnya berupa kriteria dan rating. Jika 100 akan seperti apa syaratnya, jika 50 seperti apa, total points-nya jadi berapa. Ini bisa disetting dengan cara yang seperti tadi, Bapak Ibu ya. Tidak hanya di kuis, mungkin ada di assignment. Tadi kan ada model-model assignment yang lain, misalkan seperti ini, contoh tugas dan diskusi, dimasukkan di sini dulu. Kemudian di add rubriknya. Jadi kriterianya untuk diskusi seperti apa, itu bisa dilakukan. Oke, itu terkait pemberian rubrik atau cara pembuatan rubrik. Nah, sekarang cara penilaian. Jadi kan kita sudah menentukan beberapa kriteria dan beberapa tugas yang memperoleh poin penilaian. Karena di sini belum ada mahasiswa dan belum ada submitting untuk assignment begitu ya. Jadi untuk nilai grade yang tadi fitur grade tadi diklik masih kosong. Beda halnya jika mahasiswa telah menyelesaikan beberapa tugas gitu ya. Saya contohkan di sini. Nah, di sini ada beberapa tugas penugasan kuis yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa begitu untuk menyelesaikan penilaian begitu. Di sini ada UAS juga. Saya ambil dari mata kuliah yang kemarin, semester kemarin, fitokimia. Nah, di sini ada mahasiswa yang selesai mengerjakan tugas benar gitu ya. Jika ada beberapa kriteria yang di sini, kan ini kan diskusi, pengumpulan tugas diskusi gitu ya, tetapi ini belum bisa dinilai begitu kan. Nah, ini ada tombol fast grading, maksudnya dinilai cepat seperti ini saja atau bisa masuk ke ini speed grader. Nah, di sini tadi kan ada kriteria, mahasiswa paling tidak memberikan tanggapan 3 atau 5 seperti itu. Nah, kita tidak perlu mencari scroll satu persatu dihitung mahasiswa ini sudah melakukan berapa kali submitting, berapa kali memberikan tanggapan atau gimana. Nah, dari fast grading tadi itu kita dapat melihat apa yang sudah diberikan oleh mahasiswa itu terkait tanggapannya dari bahan diskusi itu. Kemudian kita bisa langsung menilai di sini. Gitu. Setelah dinilai, jika ada komentar diberikan tambahan, jika sudah dapat di-submit. Kemudian untuk menggeser ke mahasiswa yang lain, tinggal klik panah yang ada di sebelah atas kanan. Nah, di sini untuk nama yang Melia Aisyah ini, dia telah memberikan beberapa komentar terkait bahan diskusi yang diberikan. Kita juga langsung bisa kasih nilai speed grader. Maksudnya speed grader kan cepat, penilaian cepat gitu maksudnya. Mungkin mempermudah dalam menganalisis, karena kalau ini kan sudah jelas ya yang yang mahasiswa tanggapi terkait topik itu gitu. Gini juga bisa langsung gitu. Nah, seperti itu contoh speed grader-nya. Bisa langsung masuk ke grid maksudnya. Nah, itu sama semuanya masih bisa dilakukan dengan cepat gitu. Jadi nggak perlu satu persatu begitu. Demikian untuk penambahan rubrik dan penilaian. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu. Karena ini sudah selesai, misalkan ada beberapa yang harus diedit di Excel gitu, karena ada satu dan lain hal, atau untuk berkas arsip penyimpanan, ini ada menu ekspor dan impor. Nah ya,
kalau ekspor ini kita mengambil file ini berupa Excel-nya nanti seperti apa, gitu ya. Jadi ekspor CSV. Nah, format CSV ini seperti Excel tapi berbeda dengan Excel. Jadi harus dipindah formatnya ke Excel kalau kita lebih nyaman pakai Excel begitu. Misalkan kita ingin mengambil data penilaian yang di sini gitu ya. Kita klik CSV file, diekspor. Nah, dia akan mengunduh di sini. Coba kita buka dengan Excel. Nah, dia bisa serupa Excel, tapi ini sebenarnya formatnya masih CSV. Nah, mungkin ada beberapa nilai atau settingan laptop itu tidak bisa membaca ini gitu. Jadi jika memang ditemukan yang demikian, bisa diganti ke file Excel. Jadi file, save as, kemudian diletakkan di folder yang ingin disimpan begitu. Kemudian save as type-nya itu diganti dengan Excel. Yang 2003 boleh, monggo, ini Excel standar nggih. Jadi mau ditaruh di tempat yang ingin disimpan, pilih foldernya, ganti namanya dan ganti tipenya. Kemudian diklik save. Maka di sini adalah bentuk Excel-nya. Jadi misalkan ada perubahan atau nama gitu, bisa diubah gitu. Nah, ya ini ya, kalau misalkan Bapak Ibu bingung, ini tandanya terlalu banyak. Jadi, ya seperti penggunaan Excel seperti biasanya, tidak perlu merubah satu persatu. Jadi tinggal blok, misalkan name, ini awalnya general, dijadikan number. Seperti itu, dan koma terakhirnya dihilangkan. Maka name juga sudah selesai. Demikian tutorial tentang penggunaan rubrik, penilaian, dan ekspor nilai. Terima kasih.